Halo sobat-sobat Katolik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sobat-sobat Katolik semua yang berada di mana saja, kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan ini, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan lagi firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya mengajak saudara-saudari, mari kita mengawali permenungan kita pagi ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Pada kesempatan ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman yang akan kami baca dan merenungkan ini semakin menguatkan iman kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan ke hadirat-Mu demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ketika sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika ia terlepas pulalah mengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada Injil hari ini Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang tuli. Orang tuli ini memiliki kerinduan untuk dapat mendengar lagi. Sebenarnya, orang tuli ini bisa diibaratkan seperti kita. Bagaimana ibaratnya kita yang terkadang menutup hati terhadap orang-orang di sekitar? Kita bersikap tidak peduli, bahkan ketika hati
hati kita menyadari bahwa ada seseorang memerlukan bantuan kita, tetapi ketika hati kita tersentuh sedikit, maka itu dapat menjadi sebuah pemicu yang melunakkan hati kita. Saudara-saudari, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Ephatalah," yang berarti terbukalah. Inilah sesuatu hal yang membaharukan kita, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang membuka telinga hati kita. Terbukanya telinga hati kita adalah langkah awal bagi kita untuk semakin peka dalam mendengarkan suara hati kita. Dan suara hati itu juga adalah suara kebenaran, di mana suara hati itu datang dari Tuhan untuk membimbing kita. Tapi kita kadang bisa salah menafsirkan suara hati. Maka penting bagi kita untuk sungguh dapat mengenal hati kita sendiri. Contohnya, lewat pemeriksaan batin, membaca firman Tuhan, sakramen tobat, dan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus merupakan cara untuk meminta bimbangnya atas suara hati nurani kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah membukakan telinga hati kita agar kita dapat lebih peka dalam mendengarkan suaranya, yang juga dapat kita salurkan melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita merenungkan kembali, apakah selama ini kita mengikuti apa yang dikatakan oleh suara hati kita, hati nurani kita. Melalui permenungan hari ini, saya mengajak saudara-saudari untuk bisa mendengarkan hati nurani saudara-saudari. Semoga baik saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri permenungan ini, mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami mohon berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu ke dalam hati kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami daripada hal duniawi. Jadikanlah kami pula, ya Tuhan, lentera Jadikanlah kami pula, ya Tuhan, lentera penerang bagi sesama kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan kehadirat-Mu demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini permenungan kita hari ini telah berakhir.
Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih.